Assalamualaikum anak-anak hebat. Yuk tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Bagaimana bentuk lingkaran? Ada yang tahu? Contoh bentuk lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat di sekeliling kita ada contoh bentuk apa saja dalam lingkaran. Jam, apakah lingkaran? Ya benar, jam lingkaran. Termasuk contoh bentuk lingkaran. Di sini ada sepeda. Mana saja yang berbentuk lingkaran? Ya benar, roda sepeda atau ban. Ini berbentuk lingkaran. Di sini ada apa ini? Ada yang tahu? Gear sepeda juga berbentuk lingkaran. Oke. Apa ini? Ya, koin, uang. Berbentuk lingkaran. Gambar apa ini? Ya, benar. Ini termasuk contoh lingkaran, kincir angin, permainan kincir angin. Tutup toples berbentuk lingkaran. Enaknya. Apakah ini lingkaran? Ya. Pizza ini bisa berbentuk lingkaran atau telenannya, Nak. Oke, ini tempatnya ya, yang di sini saja. Nih. Berbentuk lingkaran. Oke, next. Apakah ini lingkaran? Oh, bukan. Ini bukan lingkaran. Ini contoh bola. Globe atau bola dunia. Ini bukan lingkaran ya, karena memiliki isi atau volume. Apakah ini lingkaran? Ya, bukan. Ini bukan lingkaran. Ini contoh untuk bola karena memiliki isi atau volume. Oke, pintar. Unsur-unsur lingkaran. Oke, perhatikan titik hitam di tengah-tengah. O adalah titik pusat. Titik pusat adalah titik yang berada di pusat lingkaran atau tengah-tengah lingkaran. Nah, garis ini. Apa ini? Garis AB adalah diameter lingkaran. Garis lurus yang melalui titik pusat ke keliling lingkaran disebut diameter lingkaran. Nah, apa ini yang merah? Ya, benar, jari-jari lingkaran. Dari O, B, O, A, O, C, dan O, D adalah jari-jari lingkaran. Garis lurus dari titik pusat ke keliling lingkaran disebut jari-jari lingkaran. Nah, apa ini? Oke, benar. Ini adalah juring. Ya, gambar ini juring ya. Nih, seperti ini gambarnya. Juring adalah luas daerah yang diantara dua jari-jari. Ini contohnya ya, jari-jari OB dan jari-jari OD. Di antara dua jari-jari dan busur lingkaran. Ini busur lingkaran nih. Itu adalah pengertian dari juring, busur lingkaran BD. Apakah ini bisa disebut juring? Ya, bisa disebut juring ya. O, C, D. Ya. Karena berada di antara dua jari-jari lingkaran dan busur lingkaran, bisa disebut juring. Ini juga bisa disebut juring ya. Oke. Next. Nah, yang kuning ini. Ada yang tahu apa ini?
Oke, benar. Tembereng. Tembereng. Tembereng adalah luas daerah yang diantara tali busur. Nih tali busur ya. Dari B ke D adalah tali. Tali busur dan busur lingkaran. Itu adalah tembereng, ya. Apakah di sini ada tembereng juga? Ada. Jika ditarik garis dari C ke D, kemudian sisanya di sini juga disebut tembereng, ya, luas daerah yang diantara tali busur dan busur lingkaran. Oke. Next, di sini ada OE. Ada garis OE. Apakah ini? Oke, benar. OE adalah garis apotema. Garis apotema adalah garis lurus, ya, garis tegak lurus dari titik pusat ke tali busur. Nih ya, tali busur ya. Oke, disebut apotema. Ada siku-sikunya di sini. Dia membentuk tegak lurus. Oke, tali busur. Yang mana tadi tali busur? Nih, BD disebut tali busur. Ya. BD bisa disebut tali busur ya. Yang ini ya, Nak ya. Oke, yang garis lurus ini tali busur. Di sini juga kalau ada garis lurus CD bisa disebut tali busur. Di sini juga AC bisa disebut tali busur jika ada garis. Busur lingkaran. Perhatikan, busur lingkaran adalah garis lengkung. Busur lingkaran adalah garis lengkung di antara dua jari-jari. Misalkan garis lengkung BD ini ya. Nih garis lengkung BD adalah busur lingkaran, nih diapit oleh dua jari-jari. Di sini juga ada garis lengkung CD, busur lingkaran juga ya, diapit oleh dua jari-jari. Di sini juga ada AC, busur lingkaran. Di sini juga ada AB, busur lingkaran, diapit oleh dua jari-jari nih. Ya, jari-jari OB dan jari-jari OA. Oke, bagaimana? Alhamdulillah, bisa ya, Nak? Next, rumus lingkaran. Di sini ada keliling lingkaran 2πr atau πd. Luas lingkaran di sini ada πr kuadrat atau 1/4 πd kuadrat. Keterangannya R ini adalah jari-jari, diameter D adalah diameter. Diameter ini 2 kali lipat dari jari-jari ya. Oke, kemarin di sini ada pi. Pi ini adalah 3,14 atau 22/7. Oke, mengapa nilai pi 3,14 atau 22/7? Bacanya 3,14 ya, jangan 3,14. Di belakang koma bacanya satuan. Ya, 3,14. Oke, untuk mencari nilai pi, mengapa 3,14 atau 22/7? Yuk, pembuktian nilai pi kita lihat. Nah, di sini ada jari-jari 5 cm, 7 cm, dan 10 cm. Kira-kira diameternya berapa ya? Diameter 2 kali lipat dari jari. Berarti di sini 10 cm, di sini ya 14 cm, dan di sini oke, benar 20 cm. Oke, pintar. Nah, kelilingnya karena kita ingin membuktikan nilai pi ya. Karena kita ingin membuktikan nilai pi, kita tidak pakai rumus keliling, tapi kita ambil jari-jari atau diameter di sini, kemudian kita ambil tali rafiah ya. Jika kita memiliki lingkaran 10 cm ya, lingkaran diameternya 10 cm atau 14 cm atau 20 cm, kita ukur kelilingnya, Nak, pakai tali rafiah pinggirannya ya. Kita ukur pakai tali rafiah, kemudian setelah itu kita
ukur pakai penggaris. Nah, kira-kira seperti ini. Kelilingnya dapat 31,5, 44,5 dan 63. Ya, setelah diukur pakai tali rafia panjangnya, kelilingnya, kemudian mencari nilai pi adalah keliling dibagi diameter. Ya, keliling dibagi diameter. Jadi menghasilkan kurang lebih, yang pertama 31,5 dibagi 10 hasilnya 3,15 ya. Di sini hasilnya 3,17 dan di sini 3,15. Oke, dan ditetapkan pi adalah 3,14. Ya. Sudah ketetapan semuanya, pi adalah 3,14 kurang lebih ya, jika diukur seperti ini. Oke, bagaimana? Next. Kita pembuktiannya bisa di kelas ya, pembuktian nilai pi. Contoh soal. Nah, misalkan diameter sebuah lingkaran 42 cm dan pi-nya 22/7, maka keliling dan luas lingkaran adalah. Sebelum menjawab, kenapa pi-nya 22/7? Kenapa tidak pakai 3,14? Ada yang bisa? Oke, benar ya. Karena supaya bisa dibagi 42 bisa dibagi 7. Ya, bisa ya 42 dibagi 7. Nah, kalau pakai 3,14 nanti hasilnya koma. Oke, yuk kita lihat. Karena diameternya 42, maka jari-jarinya 21. Ya, jari-jari adalah setengah dari diameter. Oke, jika diameternya 20, maka jari-jarinya ya 10. Ya, di sini ada sentimeter ya. Maka menggunakan pi-nya 22/7. Oke, luas lingkaran. Tadi sudah rumusnya adalah pi r kuadrat. Jadi pi-nya pakai 22/7. R-nya 21 dikali 21. Ya. Boleh 21 dibagi 7 hasilnya 3. 3 dikali 22, 66 dikali 21 hasilnya 1386 cm persegi. Oke, setelah dihitung seperti itu ya. Keliling lingkaran 2 pi r. 2 dikali pi-nya 22/7, R-nya adalah 21. Ya, hasilnya adalah 132 cm. Oke. Yuk kita lanjut ya, ini contoh soalnya ya. Nah, kemudian contoh soal cerita. Suatu taman bunga berbentuk lingkaran akan dipagar dengan kawat 4 susun. Nah, jadi kira-kira seperti apa? Lingkaran, taman berbentuk lingkaran akan dipagar dengan kawat 4 susun. Maka kita mencari keliling atau luas. Kalau ingin dipagar, oke, keliling ya, karena yang dipagar adalah kelilingnya. Jadi kita pakai rumus keliling. Jika diameternya 20 meter, maka panjang kawat yang dibutuhkan untuk pagar kebun adalah. Oke, jawabnya adalah taman bunga berbentuk lingkaran yang dipagar dengan kawat 4 susun. Maka yang dibutuhkan adalah keliling lingkaran ya, dikali 4 karena 4 susun. Jika 3 susun berarti dikali 3. Jika 2 susun berarti dikali 2 dari keliling lingkaran. Berarti kita mencari keliling lingkaran. Tadi diameternya adalah 20. Maka jari-jarinya boleh 10 ya. Nah, di sini pakai pi-nya 3,14. Kenapa? Karena tidak bisa dibagi 7 ya. Nih, diameter atau jari-jari tidak bisa dibagi 7, maka kita pakai 3,14. Keliling lingkaran dikali 4 karena 4 susun. Keliling lingkaran rumusnya 2 pi r, kemudian dikali 4 ya, 4 susun ya.
2 turunkan pi-nya 3,14, kemudian dikali 10. Oke. Ya, di sini pi-nya 3,14, R-nya 10. Nah, ini ada yang kurang nih, Nak. Ini 4-nya dikali 4. Ya, ketinggalan nih. Ya, dikali 4 ya. Di sini kali 4 ya. Hasilnya adalah 251,2. Ya. Nih, kita hitung 3,14 dikali 2, 6,28 ya. Terus dikali 10. Kemudian dikali 4. Ini kurang dikali 4 ya. Oke, nanti tulis ya. Dikali 4. Oke. Hasilnya seperti ini, 251,2. Maka panjang kawat yang dibutuhkan untuk pagar kebun adalah 251,2 meter. Bagaimana? Oke. Alhamdulillah, bisa ya? Oke, alhamdulillah. Di sini ada latihan soal, boleh silahkan dikerjakan untuk lebih banyak lagi pengetahuannya, ya. Terima kasih. Semoga selalu semangat dan belajar hari ini bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin.